Pemirsa, polisi menggagalkan aksi tawuran dua kelompok remaja yang telah merencanakannya di media sosial. 10 remaja dan 3 diantaranya berstatuskan pelajar diamankan. Dan berikut puluhan senjata tajam berbagai jenis. Satreskrim Polsek Tangerang mengamankan 10 orang remaja yang merencanakan aksi tawuran di kota Tangerang. Mereka diamankan berikut barang bukti puluhan senjata tajam berbagai jenis yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Dari total 50 remaja, polisi berhasil menangkap 10 remaja, 3 diantaranya masih berstatus pelajar, sisanya melarikan diri. Dari pemeriksaan diketahui dua kelompok ini sudah membuat janji melalui media sosial untuk melakukan tawuran di sekitar wilayah Babakan. Ada sekitar 50 anak remaja yang berkumpul yang akan melakukan tawuran. Namun yang berhasil diamankan hanya 10. Para pelaku yang diamankan bakal dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tangerang, Sukron melaporkan. Pemirsa, sebuah kamar kos di Kembangan, Jakarta Barat dijadikan pabrik narkoba jenis ganja sintesis. 4 tersangka yang tertangkap mengaku telah 2 tahun beroperasi. Seorang penghuni kamar kos di Kembangan, Jakarta Barat ditangkap lantaran menyimpan narkoba jenis ganja sintetis dalam jumlah besar. Dari lokasi yang dijadikan industri rumahan ini ditemukan bahan dasar narkoba, cairan kimia, dan timbangan. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya tersangka R yang juga penghuni rumah kos. Tersangka R diduga menjadi pengedar ganja sintetis yang dipasok dari tersangka RZ selaku peracik. Kasus ini terus dikembangkan dan kembali menangkap tersangka MFR 19 tahun dan RH 18 tahun dari sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Bom industri ganja sintetis ini telah 2 tahun beroperasi. Pola pemasarannya terbilang nekat lantaran melalui media sosial dengan sasaran pembeli usia remaja. Pada kasus ini, disita lebih dari 9 kg ganja sintetis dan beragam alat produksinya. Untuk konsumen dari ganja sintetis ini adalah kalangan remaja. Jadi sangat membahayakan sekali dan ini juga sangat potensial marketnya. Karena mereka berjualan melalui sosial media. Para pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor di salah satu rumah kos di kawasan padat penduduk di Matraman, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku nyaris menggasak 2 motor yang terparkir. Aksi pencurian motor ini terjadi pada pagi dini hari di salah satu rumah kos di kawasan padat penduduk Gang Lontar 4, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Namun dari aksi ini pelaku sempat gagal menggasak motor sport berwarna putih. Pelaku kemudian berpindah dan berhasil menggasak motor lain yang terparkir di sebelahnya. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi sepi saat korban maupun warga masih tertidur lelap. Dari motor ninja karena nggak dapat, mungkin kadang ngeliat waktu juga kali ya, jadi langsung ke motor beat. Dari motor beat baru coba dibuka ya, sebentar udah hidup, pagar dibuka ya, nyidupin pas mau keluar temannya udah nunggu di depan. Pelakunya berapa orang, Bang? Pelakunya sih yang terlihat jelas di kamera CCTV itu ada 2. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Matraman dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari kejadian ini, warga kembali diingatkan untuk selalu waspada saat memarkirkan motor dengan menggunakan kunci ganda meski disimpan di dalam rumah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kesal dengan ulah komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di Majalengka, Jawa Barat. 1 pelaku yang tertangkap babak belur dihajar massa. Tak cuma itu, massa yang emosi juga membakar motor pelaku. Ya, pembakaran motor garong. Warga Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pencuri motor.
pelaku yang babak belur segera dibawa ke mobil patroli polisi. Ya, pembakaran motor garong. Garongnya dapat. Masa yang emosi juga membakar motor pelaku. Saat beraksi, Pak Igun warga Kerangkeng Indramayu ini tak sendiri. Namun rekan pelaku berhasil kabur. Aksi pencurian motor sering terjadi, namun baru kali ini pelakunya tertangkap. Ya udah sama masa dikerubungin, Udah dikeroyok. dikeroyok ya. Sempat itu kan motor dibakar. Motor dibakar, ya sama masa. Itu karena apa, Kang? Ya karena kesel mungkin. Karena sering kejadian. Sering kejadian 4 hari ke belakang udah kejadian kan. Sekarang kena ya mungkin marah masa. Pelaku tertangkap mencuri motor saat aksinya dipergoki korban. Korban pun berteriak hingga mengundang massa. Ketahuan sama masyarakat tempat dan pemilik kendaraan dan diteriakan kemudian dilakukan penangkapan oleh masyarakat. Itu total pelaku berapa orang, Komandan? Sesuai dengan informasi keterangan dari para saksi yang ada di lokasi bahwa pelaku adalah 2 orang, kemudian yang satu tertangkap dan satu melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran. Polisi kini memburu rekan pelaku. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi melaporkan. Mirsa menjual sepeda curian di media sosial, 3 remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi dengan cara dijebak. Sepeda yang ditawarkan dengan harga Rp2 juta lebih dibeli dari pencuri dengan harga Rp200.000. Polisi menangkap pelaku dengan berpura-pura menjadi calon pembeli. Tim Semut Merah Polsek Tamalan Rea mendatangi sebuah rumah di Jalan Nipa Manggala, Kota Makassar untuk menemui penjual sepeda yang menawarkan melalui media sosial. Tim Semut Merah mengaku akan membeli sepeda yang ditawarkan dengan harga Rp2,4 juta. Namun polisi langsung menangkap 2 remaja yang menjual karena sepeda yang ditawarkan hasil curian. Terungkapnya penjualan sepeda curian ini setelah pemiliknya melaporkan kehilangan sepeda gunung. Setelah ditelusuri di media sosial, polisi mendapati sepeda yang hilang ditawarkan di bawah harga pasaran. Apa ini sebenarnya nih sepeda? Hah? Di Facebook Pak, 2 juta lebih. 2 juta lebih? Masuk akal enggak itu 100.000? Hah? Kan dia bilang butuh. Nah, maksudnya kira-kira kalau kau beli itu dengan harga 100.000 masuk akal enggak ini sepeda ini? Berarti kau tahu bahwa anu curian? Tidak, Pak. Hah? Dia cuma bilang butuh uang. Butuh uang? Iya. Polisi kemudian mendatangi tempat tinggal Ocang yang meminta Talib menjual sepeda melalui media sosial. Ocang mengaku membeli sepeda dari orang yang tak dikenal dengan harga Rp100.000. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti sepeda gunung hasil curian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan tergeletak di rumah kerabatnya. Diduga korban telah tewas 5 hari lalu. Keluarga histeris mengetahui korban ditemukan sudah tak bernyawa. Warga Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad Dede Herdiana, 47 tahun tewas mengenaskan, tergeletak di lantai 2 rumah kerabatnya. Keluarga menangis histeris mengetahui korban ditemukan sudah tak bernyawa dan akan dievakuasi petugas. Polisi yang cepat datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban yang sudah dalam kondisi membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan diketahui korban yang mengisi rumah kerabatnya itu sudah sepekan tak berkomunikasi dengan istrinya yang tinggal beda rumah. Polisi tak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban, namun menurut pengakuan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit lambung. Diduga korban telah tewas lebih dari 4 hari. Mayat tersebut ditemukan di tengah rumah dengan identitas mayat saudara Dede Herdiana, umur 47 tahun, dan yang menemukan pertama kali adalah kondisinya untuk sementara sudah membengkak, ya, sudah membengkak dan mulai busuk karena kemungkinan sekitar 4-5. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Sukarjo untuk diotopsi mencari tahu penyebab kematiannya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Mirsa, di tengah masa pandemi COVID-19, ratusan warga berkerumun menghadiri konser dangdut yang digelar dalam hajatan pernikahan di
di Kota Waringin Barat, Kalimantan Barat. Pelanggar protokol kesehatan, penyelenggara hajatan pun ditetapkan sebagai tersangka. Video amatir merekam suasana saat ratusan warga berkumpul dan berkerumun menghadiri hajatan pernikahan yang digelar di Desa Kondang, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam video yang beredar terlihat ratusan warga yang hadir tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Dari penyelidikan polisi, panitia penyelenggara ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Petugas juga menyebut konser dangdutan dalam hajatan yang digelar ini pun dipastikan tidak memiliki izin. Sama sekali tidak mengantongi izin. Karena yang bersangkutan sudah tahu, kalau mengajukan izin pasti akan ditolak dan dilarang. Dan kebetulan memang TKP ini dari Polsek jaraknya sangat jauh, kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Tersangka atas nama Yusman terancam penjara 4 bulan 2 minggu. Namun tersangka dipastikan tidak ditahan lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jahwan melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian burung kontes di salah satu kontrakan di Gang Sempit, kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur terpantau oleh kamera CCTV. Pelaku beraksi dengan pura-pura melintas di depan rumah korban. Seorang pria terpantau jelas di kamera CCTV mencuri burung kontes di salah satu rumah warga di Gang Bahtera 2, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku beraksi seorang diri pada sore hari dengan berpura-pura melintas di depan rumah korban. Sebelumnya di lokasi juga nyaris terjadi aksi serupa, namun berhasil digagalkan korban. Itu sekitar jam 5-an, dia ngambil burung, santai, udah langsung dia bawa aja, nggak ada rasa takut. Ini kayak dia yang punya ini aja, yang punya rumah aja langsung jalan aja, nggak ada rasa. Dari kejadian ini, korban belum melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.